Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar bersama kembali. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu pelajaran fikih di kelas 7 dan di sekolah kita tercinta yaitu SMP Islam Al-Munawwarah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Macam-macam hadas dan cara menyucikannya kita akan pelajari bersama-sama. Oke, sebelum kita mulai mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya mudah-mudahan kita tahu hadas itu apa dan cara menyucikannya sehingga kita dapat selalu dalam keadaan suci. Oke, kita mulai pelajaran kita yang pertama yaitu macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Ini materi kita pada kesempatan kali ini. Dan pengertian hadas sebetulnya sudah dibahas beberapa kali. Pengertian hadas di sini hanya untuk pengulangan, perlu dipahami biar anak-anak juga menjadi ingat apa itu hadas. Hadas secara bahasa artinya kotoran atau tidak suci. Sedangkan menurut istilah adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Nah, orang yang berhadas itu nggak boleh sholat. Seperti yang pembahasan kita sebelum-sebelumnya, perbedaan hadas dan najis. Najis itu barangnya kelihatan, bedanya kelihatan, sedangkan hadas nggak kelihatan. Tapi orang yang berhadas nggak boleh melaksanakan sholat, tawaf, dan yang lainnya. Nah, jadi kalau ingin mengulang kembali tentang penjelasan antara hadas dan najis, silahkan lihat video-video sebelumnya ya. Kita lanjutkan. Nah, hadas terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil, apa itu hadas besar akan kita pelajari bersama. Yang pertama itu hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang dikarenakan sebab-sebab tertentu. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang itu berhadas kecil? Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang atau dari salah satunya, yaitu kubul dan dubur. Kalau ada yang keluar misalnya air kencing atau kotoran lainnya, maka dia dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan berhadas kecil. Dan yang kedua, hilang akal karena mabuk, gila, ataupun pingsan. Dan yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan tanpa penghalang, bersentuhan langsung, maka wudhunya batal dan dia dalam keadaan berhadas kecil. Dan yang keempat yaitu menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan ataupun bagian belakang dengan telapak tangan tanpa penghalang itu juga yang menyebabkan seseorang itu berhadas kecil. Jadi penyebabnya ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang atau salah satunya. 2, hilang akal. 3, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Dan yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan orang berhadas kecil. Dan cara menyucikan hadas kecil adalah dengan 2 cara. Yang pertama wudhu, dan yang kedua adalah tayamum. Alhamdulillah, mengenai wudhu kita udah pelajari pada minggu lalu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan pelajari tentang tayamum, tentang mandi dan yang lain-lainnya. Jadi cara menyucikan hadas kecil itu dengan 2 cara, berwudu atau tayamum. Jelas ya? Oke, yang pembahasan berikutnya adalah hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang dikarenakan sebab-sebab tertentu. Sama halnya tadi, hadas kecil juga keadaan tidak suci seseorang
dikarenakan sebab-sebab tertentu, tapi sebabnya itu berbeda. Kalau sebab hadas kecil, orang berhadas kecil itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang, kentut ke, air kencing ke, misalkan itu menyebabkan orang berhadas kecil, hilang akal. Terus yang ketiga apalagi, bersentuhan kulit. Dan yang keempat adalah menyentuh kemaluan ataupun bagian belakang dengan telapak tangan. Itu adalah yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Sedangkan hadas besar penyebabnya, sebab-sebab seorang berhadas besar adalah yang pertama, berhubungan suami istri, berhadas besar. Kedua, keluarnya air mani baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ketiga, meninggal dunia, kecuali mati syahid. Kalau mati syahid udah nggak usah dimandiin. Yang keempat yaitu haid atau dan nifas. Orangnya perempuan haid, setelah haid atau setelah nifas maka dia posisinya dalam keadaan berhadas besar. Ketika seorang itu haid dan nifas berarti berhadas besar. Dan yang kelima adalah karena melahirkan. Seorang ibu habis melahirkan maka dia berhadas besar. Jadi ini ada 5 sebab seseorang dinyatakan berhadas besar. Yang pertama apa tadi? Ya betul, berhubungan suami istri, keluar air mani baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga, meninggal dunia kecuali mati syahid ya. Dan yang keempat karena haid dan nifas. Dan kelima adalah karena melahirkan. Dan cara menyucikan hadas besar adalah dengan cara mandi. Caranya mandi menghilangkan hadas besar. Mandi, membasuh badan atau membersihkan badan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilahnya adalah mandi, mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung jari-jari kaki dan disertai niat sesuai dengan keperluannya. Niat kalau orang yang keluar mani itu niatnya kayak gimana, niat orang haid itu niat mandinya kayak gimana, itu ada niat-niat tertentu. Nah, ini adalah cara menghilangkan hadas besar. Kalau hadas kecil, kita menghilangkan hadas kecilnya dengan cara wudhu atau bertayamum. Sedangkan kalau menghilangkan hadas besar dengan cara mandi wajib. Insya Allah pembahasan mandi, syarat-syarat mandi, rukun mandi, kita akan pelajari bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah, pelajaran kita tentang macam-macam hadas dan cara menyucikannya telah selesai. Mudah-mudahan membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.